mengiring Engkau selama-lamanya. Karena Engkaulah satu-satunya Allah, satu-satunya kebenaran, dan satu-satunya kehidupan. Yesus Kristus namanya. Mari kita berdoa bersama-sama. Ulangi seperti apa yang saya ucapkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di bumi ini seperti di dalam surga. Bapa yang baik, berikanlah kami pada hari ini rezeki yang menjadi bagian kami secukupnya, cukup untuk memberikan pinjaman kepada banyak bangsa, sedangkan kami sendiri tidak punya pinjaman, cukup untuk menjadi saksi Tuhan, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Cukup untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus dan membaptis mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk rezeki yang secukupnya, dan ampunilah dosa-dosa kami. Ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ini ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sebab Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, sekarang kita bersama-sama secara serempak dan serentak kita akan menggemakan Mazmur 91 dengan suara yang keras, dengan suara yang lantang dari tempat kita masing-masing. Alkitab berkata, mati dan hidup dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. 2, 3. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menudungi aku. Di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku yang maha tinggi, telah kubuat tempat perteduhanku. Amin, amin, amin.
terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan oleh Tuhan kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Para malaikat Tuhan akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan aku langkai. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku, Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal nama Tuhan. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Seperti Mazmur 91 ini, ya Abba, ya Bapa, biarlah Roh Kudus terus menolong dan memimpin kami untuk hati kami melekat kepadamu. Sehingga di dalam Yesus Tuhan kami ada perlindungan yang sempurna. Bahkan ketika kami berseru-seru dan berdoa, seperti yang kami deklarasikan setiap pagi dari Mazmur 91 ini, Engkau mendengarnya dari sorga, dan Engkau menjawabnya bagi kami. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami semua, ya Abba, ya Bapa. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Yang siap mendengarkan firman Tuhan, angkat jempolnya ke depan dan katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Salam revival, salam kebangkitan. Semangat pagi. Semuanya semangat pagi. Apa kabarnya Bapak Ibu semuanya? Haleluya. Senang sekali hari ini Kamis tanggal 7 September 2023 kita boleh bersama-sama kembali. Baik Bapak Ibu sekalian, renungan hari ini saya ambil dari 1 Petrus pasal yang pertama, ayat ketiga dan ayat yang keempat. 1 Petrus pasal yang pertama, ayat 3 dan 4. Demikian bunyi firman Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus. Ya, perhatikan, Bapak kita namanya siapa? Namanya Yesus Kristus. Allah kita namanya siapa? Yesus Kristus. Tuhan kita namanya siapa? Yesus Kristus. Ya, ulangi lagi ya. 1 Petrus pasal yang pertama ayat 3 dan keempat. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali. Kata telah artinya sudah, ya. Oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Ya, sampai di sini dulu. Kepada suatu hidup yang penuh dengan pengharapan. Manusia, Bapak Ibu sekalian, tidak bisa hidup tanpa oksigen.
Demikian juga manusia tidak dapat hidup tanpa pengharapan. Jadi pengharapan itu penting sekali ya bagi kita, apalagi kita yang sudah dilahirkan kembali di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Ayat ini bilang kita dilahirkan kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, sehingga hidup kita sekarang penuh dengan pengharapan. Ada satu penelitian, seorang profesor mengadakan penelitian, dia mengambil tikus percobaan, ya kan ada tikus memang untuk dibuat riset. Nah, tikus ini kemudian dimasukkan ke dalam sebuah akuarium yang diisi air setengah. Nah, tikus ini dimasukkan ke dalam akuarium itu dan kemudian ruangan di dalam laboratorium itu digelapkan sehingga tikus itu tidak bisa melihat cahaya. Jadi gelap gulita. Kemudian dipantau dari luar dengan memakai teknologi ya. Dan Bapak Ibu sekalian, ternyata apa yang didapat? Tikus itu cuma dapat berenang dan bergerak-gerak di dalam akuarium itu 3 menit. Ya, dan kemudian diadakan percobaan lagi dengan metode yang kedua. Ya, kemudian dimasukkan lagi tikus yang mati ini udah dikeluarin, dimasukkan lagi tikus yang baru. Ya, dan kemudian ruangannya itu tidak digelapkan, tapi dibuat terang benderang. Ternyata tikus yang dimasukkan ke dalam akuarium itu yang ada airnya setengah, itu bisa bergerak-gerak, Bapak Ibu sekalian ya. Dia bisa melihat sekeliling ruangan dan ternyata tikus itu bisa tahan sampai 36 jam ya. 36 jam artinya berapa? 1,5 hari. Kalau tikus yang pertama, karena dia nggak bisa lihat apa-apa, dia cuman bisa tahan 3 menit saja. Apa artinya Bapak Ibu sekalian ya? Binatang ini yang namanya tikus, dia bisa tahan lama ketika melihat sinar, melihat terang, artinya apa? Dia punya pengharapan. Sementara tikus yang pertama dia cepat mati karena dia nggak bisa melihat, dia tidak bisa melihat apa yang akan terjadi di sekelilingnya dan bagaimana, sehingga dia kemudian jadi putus asa dan cepat mati. Maka itu Tuhan mau dengan kebangkitan Yesus Kristus kita dilahirkan kembali, sehingga di dalam dunia yang fana ini kita memiliki pengharapan. Bersama saya ucapkan pengharapan. 2, 3, pengharapan. Ya, jadi judul renungan hari ini adalah hidup dalam pengharapan. Ayat yang keempat dari 1 Petrus pertama tadi, ya, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita tahu hidup di dunia ini cuman sementara dan cuman satu kali. Maka itu kalau kita jadi orang yang bijaksana, kita akan pakai hidup yang sementara dan yang singkat ini untuk mempersiapkan diri untuk kekekalan, untuk sorga itu. Tapi orang yang bodoh, Bapak Ibu sekalian, dia memakai kesempatan hidup yang cuma sekali di dunia ini ya, untuk berbuat dosa, untuk berbuat kecemaran. Hidup ini adalah pilihan. Kita mau memilih jadi orang bijaksana atau jadi orang yang bodoh. Kalau kita mau menjadi orang yang bijaksana, tentu pilihan-pilihan kita akan berpihak kepada sorga dan untuk kekekalan. Sebab di dalam kekekalan, ayat yang keempat ini bilang tidak dapat binasa.
hidup untuk selama-lamanya. Termasuk kalau kita hidup dalam kecemaran, kita akan hidup untuk selama-lamanya dalam kekekalan di api neraka. Di sorga dikatakan di situ tidak ada kecemaran dan hidup kita tidak akan layu. Ya, Roma pasal 15 ayat 13 berkata begini. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Bapak Ibu sekalian, pengharapan kepada dunia itu akan mengecewakan. Tapi pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Kitab Roma ini menegaskan bahwa biarlah Tuhan Allah kita, yaitu Yesus Kristus, menjadi satu-satunya sumber pengharapan kita. Kalau kita menaruh pengharapan kita hanya kepada Yesus Kristus Tuhan, bukan kepada manusia, bukan kepada kekuatan sendiri, maka di sini dikatakan Tuhan akan memenuhi kita dengan segala sukacita dan damai sejahtera. Karena kita beriman kepada Tuhan Allah, satu-satunya sumber pengharapan kita. Roma pasal 5 ayat 5 berkata, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Berkali-kali kata Roh Kudus diulang pada pagi hari ini. Sebab Roh Kudus itulah roh yang menolong kita. Roh Kudus itulah roh yang memberikan kekuatan, kemampuan kepada kita. Roh Kudus itulah yang memberikan kuasa kepada kita sehingga kita terus menaruh pengharapan di dalam Tuhan dan pengharapan itu tidak akan pernah mengecewakan. Ayat ini dengan jelas berkata, mengapa pengharapan di dalam Tuhan tidak mengecewakan, karena sudah dibuktikan 2000 tahun yang lalu dengan kasih Allah, dengan cara mati di atas kayu salib untuk menanggung semua dosa dan kejahatan kita, untuk menanggung semua hukuman dan kutuk yang seharusnya kita terima. Tapi semua itu ditanggung oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan kasih Tuhan kepada kita. Sehingga kita yang terkutuk menjadi kita diberkati, kita yang seharusnya dihukum, kita dibebaskan dari hukuman yang seharusnya kita masuk neraka. Oleh karena iman dan pengharapan kita kepada Kristus, maka kita ada di dalam sorga Tuhan Allah kita. Ya, maka itu Bapak Ibu sekalian, taruhlah pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Orang yang berpengharapan dan menaruh pengharapan itu hanya kepada Tuhan, maka dia tidak akan pernah goyah ketika menghadapi kesulitan. Ya, di dunia ini kita tinggal di belahan mana saja, kita berprofesi sebagai apa, ya, kita akan menghadapi yang namanya kesulitan. Kita akan ngadepin yang namanya masalah. Kita akan menghadapi yang namanya persoalan dalam kehidupan ini. Tetapi orang yang punya pengharapan di dalam Yesus Tuhan tadi, maka mereka tidak akan pernah goyah, alias mereka tetap teguh ketika ada di dalam kesulitan, ya. Nah, kesulitan itu Bapak Ibu sekalian dialami oleh banyak orang. Tetapi cara pandang terhadap kesulitan itu jauh lebih penting daripada kesulitan itu sendiri, ya.
Ketika kita punya cara pandang bahwa aku sekarang tidak sendirian. Yang kedua, bahwa aku memiliki pengharapan di dalam kesulitan itu, maka kita akan dapat menghadapi kesulitan itu dengan teguh. Ibrani pasal 16, Ibrani pasal 6 ayat yang ke-19, Ibrani pasal 6 ayat 19 berkata begini, pengharapan itu adalah sauh yang kuat, jangkar ya, jangkar. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir ya. Di sini kitab Ibrani menggambarkan bahwa pengharapan itu diibaratkan sebuah jangkar kapal itu ya. Kapal itu Bapak Ibu sekalian ketika ada gelombang yang besar, angin yang besar, gelombang yang membahayakan, maka kapal itu akan melepaskan jangkarnya sampai ke dasar lautan, sampai jangkar itu mengait batu karang yang kuat, sehingga apa? Kapal ini nggak bisa hanyut. Kapal ini tidak bisa dihempaskan oleh angin topan maupun gelombang yang besar itu. Maka itu hari ini pesan firman Tuhan, taruhlah pengharapan kita hanya kepada Tuhan, sebab ketika kita menaruh pengharapan kepada Tuhan, kita akan kuat dan pengharapan itu tidak akan pernah mengecewakan. Di 1 Samuel pasal 30 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-6, mari kita baca 1 Samuel pasal 30 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Siklak pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Siklak. Siklak telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Ya, ini cerita tentang Daud. Bagaimana ketika itu Daud pergi berperang ya dengan semua pria dewasa pada waktu itu, dia tinggalkan istri dan anak-anaknya serta harta bendanya itu di kota yang bernama Siklag. Tetapi waktu Daud selesai perang, dia kembali ke kotanya, ternyata sampai di kotanya dia kaget luar biasa karena kota Daud ini yaitu Siklag sudah dibakar habis oleh musuh. Wow, itu paniknya bagaimana Bapak Ibu sekalian ya. Saya pernah menyaksikan ada rumah kebakaran ya. Keluarga yang punya rumah itu aduh paniknya gimana, kemudian nangis, teriak-teriak dan lain sebagainya ya. Ayat yang kedua bilang begini, perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah didawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka menggiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Jadi waktu Daud masuk dan dia memeriksa keadaan kota itu, puji Tuhan, ternyata tidak dijumpai mayat-mayat manusia. Jadi Daud berkesimpulan bahwa istri dan anak-anak yang ada di Siklag itu tidak dibakar, tidak dibunuh, ya kan? Berarti mereka masih hidup dan sedang dibawa pergi dijadikan tawanan, ya. Ayat yang ketiga, ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Ayat yang keempat, lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia. Itu dengan nyaring sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Ini hal yang amat sangat normal Bapak Ibu sekalian ya. Jadi Daud raja yang hebat, raja yang gagah perkasa, jago perang itu dia nangis. Semua tentaranya yang gagah perkasa itu nangis karena kehilangan istri mereka.
karena kehilangan anak-anaknya, karena kehilangan harta benda, harta miliknya. Mereka nangis meraung-raung sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Ayat yang kelima. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam, perempuan Yisrael, dan Abigail, bekas istri Nabal orang Karmel itu. 6. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Ya, bagian yang terakhir dari ayat yang ke-6. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Yuk baca bagian yang terakhir. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Ini Daud sudah jatuh ditimpa tangga, kemudian tangganya ada pakunya berkarat, dan kemudian digigit anjing, anjingnya anjing gila. Jadi Daud udah amat sangat sedih, dan kemudian para pengikutnya berencana untuk membunuh Daud. Ya, mereka bilang gini, gara-gara kamu nih Daud, ya kan, pergi perang. Sampai sekarang istri dan anak-anakku udah nggak ada, harta benda juga nggak ada. Lebih baik kamu ini yang menyebabkan gara-gara ini, ya sialan ini, kesulitan ini, lebih baik kamu aku lempari batu sampai mati. Ya, jadi Daud benar-benar dalam keadaan tidak baik, Bapak Ibu sekalian. Tapi luar biasa, Daud punya pengharapan, yaitu kepada Tuhan Allah. Maka itu dikatakan Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allah. Hari ini, Bapak Ibu sekalian, mungkin kita sedang mengalami kesulitan tentang keluarga, tentang rumah tanggamu, atau kita sedang menghadapi kesulitan tentang kesehatan, atau kita ngadepin kesulitan tentang keuangan, kita ngadepin kesulitan tentang pekerjaan, tentang tempat tinggal, tentang surat-surat imigrasi, atau apa saja kesulitan yang sedang kita hadapi. Mari Bapak Ibu sekalian taruh pengharapan kita kepada Tuhan. Seperti Daud dalam keadaan sulit, dia memperkuat kepercayaannya kepada Tuhan. Berkali-kali di dalam kitab Mazmur, Daud berkata, sebagai penolong dalam kesesakan, Tuhan Allah kita sangat terbukti. Coba ingat Bapak Ibu sekalian, waktu-waktu yang lalu, ketika kita sedang mengalami masalah, kita ngadepin yang namanya kesulitan. Pertanyaan, apakah Tuhan pernah menolong kita? Apakah kita pernah mengalami kebaikan daripada Tuhan? Saya percaya kalau kita berpikir dengan jernih, kemudian kita mengingat-ingat, kita ada hari ini semua karena pertolongan, karena kemurahan dan rahmat Tuhan. Kita bisa melewati kesulitan demi kesulitan di waktu yang lalu. Dan percayalah, kesulitan yang hari ini sedang kita hadapi, kalau kita menaruh pengharapan kepada Tuhan, maka kita pasti bisa menghadapi kesulitan itu dengan baik. Dan kita akan lihat hasilnya, bagaimana yang dialami oleh Daud. 1 Samuel pasal 30 ayat 18 sekarang ya. Loncat ke ayat yang ke-18. Daud melepaskan semua yang dirampas oleh orang Amalek itu. Juga kedua istrinya dapat dilepaskan Daud. Ayat 19. Tidak ada yang hilang pada mereka, dari hal yang kecil sampai hal yang besar. Sampai anak laki-laki dan anak perempuan. Dan dari jarahan sampai segala sesuatu yang telah dirampas mereka. Semuanya itu dibawa Daud kembali. 20. Daud mengambil segala kambing domba dan lembu, semuanya itu digiring mereka di hadapannya serta berkata, inilah jarahan Daud. Ya. Jadi orang yang berharap kepada Tuhan, Alkitab bilang begini, apa yang ada padamu,
dan kemudian hilang, Tuhan akan kembalikan 2 kali lipat. Bahkan di dalam kitab Amsal dikatakan apa yang ada padamu kemudian hilang akan Tuhan kembalikan 7 kali lipat. Artinya begini Bapak Ibu sekalian, ketika dalam kesulitan kita bersandar kepada Tuhan, kita mengandalkan Tuhan, percayalah pasti ada namanya pemulihan. Dan pemulihan daripada Tuhan itu generous, murah hati Bapak Ibu sekalian. Tuhan kasih bonus plus plus plus. Daud dan tentaranya mereka tidak kehilangan lagi istri dan anak-anaknya. Mereka tidak kehilangan harta bendanya. Bahkan mereka mendapat jarahan tambahan plus plus plus. Hari ini ketika kita bergumul Bapak Ibu sekalian, kalau kita menaruh pengharapan kita kepada Tuhan, kita akan melihat sesuatu yang dahsyat, yang menakjubkan. Dan kita akan bilang begini, yang begini kalau bukan Tuhan tidak mungkin terjadi. Ya, Tuhan itu baik, Tuhan itu mencintai, dan Tuhan itu mengasihi kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami mau hadapkan sekarang setiap kesulitan yang sedang kami alami ke dalam tangan-Mu. Engkau Yehova Syama, Allah yang Maha Tahu, Allah yang Maha Hadir, dan pengharapan di dalam Yesus Tuhan tidak pernah mengecewakan. Mari Tuhan, Engkau campur tangan Tuhan. Karena kami angkat tangan ketika kami menghadapi kesulitan ini. Dan kami percaya Tuhan, Engkau punya banyak cara. Punya cara yang tidak terbatas untuk menolong kami, Tuhan. Meskipun kami tidak punya dasar untuk berharap, tapi kami percaya kepada Engkau, Tuhan, bahwa Engkau pasti sanggup untuk menolong kami. Tidak ada masalah dan persoalan yang kami hadapi yang begitu besar, yang begitu sulit, sehingga Engkau tidak bisa menyelesaikannya. Karena Engkau Tuhan Allah kami yang menciptakan segala semesta alam ini. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dan tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Kami tahu Tuhan, kami pasti dipulihkan, bahkan pemulihan daripada Engkau plus plus plus. Kami akan juga menerima banyak jarahan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Amin.